Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sota Soma. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tips dan trik membuat thumbnail yang bagus yang bisa meningkatkan SEO dari video kita. Jadi tidak semua jenis desain itu cocok untuk dijadikan thumbnail karena ada beberapa tips yang harus kita ketahui biar video kita banyak yang klik. Oke, langsung saja kita akan membahas beberapa tips dan trik cara membuat thumbnail yang bagus untuk meningkatkan SEO video kita. Oke, check it out. Yang pertama ada size, ukuran. Kalau kita membuat thumbnail dari video di YouTube kita, kalau size-nya kurang pas, nggak enak sekali ketika dilihat. Mungkin ke scratch, mungkin ngeblur, mungkin pecah dan lain sebagainya. Jadi size-nya harus benar-benar tepat ya, biar sesuai dengan ukuran di YouTube, ukuran layar di YouTube. Jadi size yang tepat adalah 1280 kali 720 pixel. Itu ukuran yang sangat ideal, yang proporsional untuk thumbnail video kita. Walaupun ukuran ini sangat trivial, maksudnya sangat remeh gitu ya, tapi ini sangat penting karena sangat menentukan kualitas dari gambar kita. Kalau tidak sesuai dengan ukuran ini, takutnya gambarnya tidak bagus, pecah dan hal-hal teknis lainnya. Oke, itu yang pertama yaitu size. Oke, yang kedua ada color branding. Jadi kita bermain warna di sini. Color branding itu maksudnya kita harus menentukan warna-warna yang merepresentasikan channel kita. Jadi kita tidak boleh menggunakan sembarang warna untuk channel kita, karena ketika orang lain melihat channel kita, terus mereka sudah terbiasa dengan channel kita, dengan warna yang kita berikan. Orang itu ketika melihat kombinasi warna itu teringat dengan channel kita. Itu namanya color branding. Contohnya ketika kita melihat warna kuning dan merah, mungkin yang terngiang adalah logonya McDonald gitu ya, McD gitu. Karena sudah branding produknya udah mengena banget di pikiran kita. Jadi ketika melihat warna kombinasi merah dan juga kuning itu, terkadang kita berpikir oh itu mesti logonya McD gitu. Oke, jadi color branding itu sangat-sangat penting untuk meningkatkan SEO YouTube kita, channel YouTube kita. Jadi kita tentukan dulu color brandingnya apa aja warna kombinasi yang kita gunakan untuk channel kita. Jangan sembarangan, jangan beda thumbnail, beda warna, jangan. Tapi kita harus konsisten menggunakan color branding kita. Tapi kalau kita menggunakan color branding itu jangan menggunakan color brandingnya YouTube. Jangan menggunakan warna merah, hitam, dan putih. Jangan mengombinasikan tiga warna itu secara bersamaan, karena secara tidak langsung, secara psikologis orang itu ketika melihat kombinasi tiga warna itu yang teringat YouTube-nya bukan channel kita. Jadi kita harus mengotak-atik color branding kita yang warnanya itu tidak sama dengan brandingnya YouTube, yaitu merah, hitam, dan juga putih. Ya, jadi seperti itu. Contohnya milik punya saya, channelnya itu thumbnailnya saya buat color brandingnya biru, abu-abu, dan pink yang highlight itu ya. Jadi tiga kombinasi warna itu menjadi satu ya, menjadi branding saya. Jadi kita harus tetap konsisten dan istiqomah menggunakan warna-warna itu, jangan berubah yang lainnya karena sangat penting. Contohnya seperti ini. Oke, berikut contoh dari color branding dari beberapa channel ya. Yang nomor pertama ada kombinasi antara hijau tua, hijau muda, dan hitam atau abu-abu. Yang kedua ada orange, biru, dan juga hitam juga. Yang ketiga ada ungu, abu-abu, dan ungu tua. Yang keempat ada hitam, putih, dan kuning. Dan yang contoh nomor 4 ini tidak terlalu standar karena dua pilihan warnanya itu sama dengan color brandingnya YouTube. Jadi ketika dibandingkan dengan kelima thumbnail yang lain, dia itu tidak terlalu standar karena warnanya itu mirip dengan warna YouTube ya. Yang kelima ada biru, biru muda, biru tua, dan juga putih. Yang terakhir ada biru, abu-abu, dan juga putih. Oke, jadi ini contoh beberapa thumbnail yang udah punya color branding sendiri. Jadi bisa diterapkan di channel kalian.
Oke, tips ketiga setelah color branding adalah use your own photograph. Gunakan foto kalian sendiri. Jadi ketika membuat thumbnail, usahakan menggunakan foto kalian sendiri. Ini entah kenapa ketika kita membuat thumbnail ada foto kita itu lebih lebih banyak CTR-nya, click through rate-nya lebih banyak diklik orang daripada kalau kita membuat thumbnail tanpa menggunakan foto kita. Coba kalian teliti lagi ketika membuka YouTube, itu rata-rata thumbnail yang ada fotonya itu lebih populer daripada yang tidak ada fotonya si YouTubernya itu. Coba deh kalian cek. Jadi ketika membuat thumbnail, usahakan menggunakan foto kalian sendiri. Kalau enggak pun enggak apa sih, tapi rata-rata CTR-nya lebih tinggi yang menggunakan foto YouTubernya daripada tanpa ada foto sama sekali gitu. Coba kalian cek sendiri, kalian teliti sendiri apakah benar seperti itu. Oke, walaupun terkadang kita malu menggunakan wajah kita sendiri, tapi pede aja, santai aja, karena orang juga ketika mau membuka channel kita, membuka video kita, melihat dulu wajahnya kredibel apa enggak, bisa dipercaya apa tidak, apa cuma membual aja. Jadi bisa dari awal tuh bisa kelihatan seperti apa perawakan dari YouTubernya, apakah kredibel atau tidak. Nah, tapi kredibel atau tidaknya itu tergantung tips yang keempat. Kalau tadi kita harus branding, harus istiqomah, harus continuous, harus selalu menggunakan warna yang sama. Tips yang keempat ini kita harus selalu menggunakan font yang sama, karena kita mencoba membrainwash, mencuci otak dari para viewers dengan ciri khas thumbnail kita. Selain warna, kita juga bisa menggunakan font gitu. Dengan menggunakan font ini, ketika viewers sering melihat channel kita, paling enggak thumbnailnya, itu ketika melihat font tersebut, misalnya menggunakan font TBCN atau Trajan Pro gitu, ketika orang melihat font itu teringat channel kita gitu. Jadi kita mencoba membrainwash viewers kita dengan ciri khas kita. Selain warna, ada font juga. Font sangat penting. Jadi jangan pernah berubah-ubah terlalu sering font yang kita gunakan di. Oke, setelah kita memilih font yang sesuai dengan harapan kita, maksudnya yang mau kita brandingkan untuk channel kita, kita harus menyeleksi dulu apakah font tersebut mudah dibaca atau tidak gitu, ketika digunakan di thumbnail. Kalau sulit dibaca, tulisannya agak kayak spiky gitu, mungkin sulit dibaca, jadi kita ganti aja yang lebih tegas gitu ya, tulisannya lebih jelas, lebih mudah dibaca. Terus ketika menggunakan font, usahakan warna font dan juga background dari thumbnailnya kontras ya. Jadi ketika orang lain membuka YouTube mereka, terus ada video kita, ada thumbnailnya, itu tulisannya dan backgroundnya tidak ngeblend, jadinya jelas judul yang kita masukkan di thumbnail kita itu jelas di mata mereka itu. Jangan pernah sekali-kali ngeblend background dan juga tulisannya itu ya. Dan algoritmanya YouTube pun bisa membaca sebuah gambar, tulisan yang berada di gambar. Jadi walaupun itu formatnya gambar, tapi kalau ada tulisannya jelas, tidak ngeblur atau tidak ngeblend dengan backgroundnya, itu algoritma YouTube bisa membaca thumbnail kita, dan itu lumayan untuk meningkatkan SEO kita. Jadi seperti itu. Nah, kita gunakan font yang sama dari waktu ke waktu, dan gunakan font yang clear, yang jelas, yang tidak bias sama sekali. Oke, demikian tips dan trik dari saya untuk membuat thumbnail yang bagus untuk meningkatkan SEO YouTube kita. Semoga bermanfaat. Jadi inti dari video saya kali ini adalah bagaimana kita membuat ciri khas dari channel kita melalui thumbnail. Dengan ciri khas ini orang lain bisa ke brainwash, bisa hafal dengan channel kita secara tidak langsung gitu. Tidak bawah kesadaran mereka itu udah hafal, oh ternyata ini ciri khas dari channel kalian gitu ya. Jadi seperti itu. Inti dari ini adalah membuat ciri khas untuk setiap thumbnail di channel kita. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video lain. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.